Episode ke-49. Ira sadar. "Maksud kamu apa?" tanya Robby dengan terbata. "Jangan sok bodoh seperti itu. Kamu lihat dia cantik dan seksi. Sayang jika dia mati sebelum kunikmati," ucap Adam. Dia terkekeh melihat reaksi keterkejutan dari wajah Robby. Dia sengaja berkata seperti itu agar dia tahu bagaimana perasaan Robby terhadap wanita yang akan jadi target pembunuhannya. "Ya, terserah kamu aja, asal jangan meninggalkan jejak," ucap Robby akhirnya. Adam tersenyum kecut. Dia tak menyangka jika sahabatnya itu akan setega itu kepada wanita. Dan dia sangat yakin kalau wanita itu sedang mengandung anak Robby. Setelah semua beres, Adam pamit meninggalkan Robby. Dia masih ada janji dengan adiknya. Setelah kepergian Adam, Robby tersenyum puas. Dia tak menyangka jika masalahnya akan selesai secepat itu. Dia memutuskan untuk ke rumah sakit. Sudah beberapa hari dia tidak menengok keadaan istrinya. Walau bagaimanapun dia masih harus berakting sampai semua harta Ira berhasil dia ambil alih. Sepanjang perjalanan Robby bernyanyi dengan sangat bersemangat. Entah kenapa hari ini dia begitu senang. Sesampainya di rumah sakit, dia memarkir mobil lalu turun. Sepanjang jalan di koridor dia tak berhenti tersenyum kepada para perawat yang dia temui. Sampai di ruang ICU, dia terkejut. Ira tak lagi berada di tempatnya. Dia segera bergegas mencari perawat yang bertugas. Namun karena mereka baru saja ganti shift, jadi belum sempat membaca laporan dari perawat yang berjaga sebelumnya. "Bapak silahkan tunggu. Setelah kami baca laporan, baru kami beritahu bagaimana kondisi terkini Ibu Ira," ucap perawat yang sedang bertugas. Robby duduk dengan gelisah. Sesekali dia bangkit dan menengok ke arah ruang jaga perawat. Tak berselang lama, seorang lelaki yang memakai pakaian putih keluar menemui Robby. "Alhamdulillah, istri Bapak telah siuman dan sekarang sudah dipindahkan ke ruang perawatan," ucap perawat tersebut. "Hah, sadar?" pekik Robby tak sadar. "Iya Pak, sadarnya sudah beberapa hari, tapi dipindahkan ke ruang perawatan baru tadi pagi," ucap perawat itu lagi. Dari wajahnya dia nampak kebingungan. Robby yang menyadari tingkahnya yang salah segera merubah mimik wajahnya. "Alhamdulillah, saya beberapa hari ini ada kerjaan di luar kota, jadi kurang update perkembangan kondisi istri saya. Jadi kalau boleh tahu sekarang dia di mana?" tanya Robby. "Di ruang VVIP D501, tapi sebelum ke sana silahkan ke ruang dokter saraf, dia sedang menunggu Bapak," jelas lelaki itu. "Oh iya, makasih," ucap Robby. Dia lalu melangkah ke poli syaraf. Sepanjang jalan wajahnya dia tekuk, berbanding terbalik dengan wajahnya setengah jam yang lalu. "Silahkan masuk Pak," ucap dokter ketika melihat Robby masuk ke ruangannya. Robby mengangguk, lalu melangkah masuk ke ruangan bernuansa putih campur biru laut. Terkesan tenang, bau khas obat menguar membuat perut Robby terasa diaduk. Dari dulu dia memang tak suka dengan yang namanya obat kimia. Dia pasti akan muntah jika mencium baunya. Kursi plastik dia tarik lalu duduk. "Terima kasih sudah mau ke sini, Pak. Saya cuma mau menginfokan bahwa Bu Ira sudah sadar. Akan tetapi karena dia jatuh dari tangga, membuat syaraf yang ada di tulang belakang terjepit. Jadi untuk sementara waktu dia tidak bisa berjalan atau menggerakkan anggota badan bagian bawah. Di sini saya ingin meminta persetujuan Bapak untuk kami lakukan tindakan operasi," jelas dokter panjang lebar. Robby manggut-manggut seolah mengerti, padahal sebenarnya dia sama sekali tak menyimak apa yang disampaikan dokter tersebut. "Bagaimana Pak?" Dokter tersebut kembali bertanya karena tak menjawab dari Robby. "Oh iya, maksudnya Dok?" tanya Robby gugup. "Kami ingin meminta persetujuan Bapak untuk kami lakukan tindakan operasi kepada istri Bapak," ucap dokter dengan intonasi pelan tapi tegas. "Presentasi kesembuhannya bagaimana Dok?" tanya Robby, seolah sedang mempertimbangkan kemungkinannya. 80-20%, ucap dokter. "Maksudnya?" 80% kegagalan dan 20% keberhasilan. Mata Robby berbinar mendengar kabar tersebut. Sebuah senyum tersinggung di bibirnya. Mata dokter menyipit melihat gelagat Robby. "Kapan rencana operasinya?" tanya Robby lagi. 2 hari lagi,"
balas dokter. Lakukan secepatnya dok, saya mengharapkan kesembuhan istri saya, ucap Robi berusaha meyakinkan dokter jika dia ingin istrinya sembuh. Akan kami usahakan semampu kami, ujar dokter itu. Setelah menandatangani semua dokumen yang diperlakukan, Robi keluar dari ruangan dokter. Wajahnya kembali ceria. Bayangan istrinya tak selamat membuat moodnya kembali bagus. Dia melangkah ke ruangan Ira dengan wajah dibuat khawatir. Pelan Robi membuka pintu. Didapatinya Ira sedang tertidur. Ada seorang laki-laki yang duduk di sampingnya. Assalamualaikum, ucap Robi. Lelaki itu mengangkat kepala, wajahnya yang terlihat lelah. Robi mendekati tempat tidur Ira, lalu mengusap lembut kepala istrinya dengan penuh kasih sayang. Ira membuka mata. Mas, ucapnya dia menepis tangan Robi. Iya sayang, kamu sudah sehat? Tanya Robi. Hehehe, pertanyaan apa itu? Bahkan anak kecelakaan tertawa jika mendengarnya, sela lelaki itu. Robi menatap lelaki itu dengan pandangan tak suka. Lelaki itu juga menatap balik Robi dengan pandangan mengejek. Mas, kamu dari mana aja? Aku sadar kok kamu gak ada di samping aku, tanya Ira bertubi-tubi. Maaf, aku ada kerjaan di luar kota dan itu gak bisa diwakilkan, jawab Robi. Bersama wanita yang mana lagi? Tanya Ira. Matanya menatap tajam Robi. Wanita yang mana? Sudah tak ada wanita lain selain kamu sayang, gumbal Robi. Ira mencebik tak suka jawaban Robi. Heran aku sama kamu Ira, mau-maunya kamu pelihara parasit kayak dia. Bahkan dia tega pergi keluar kota ketika kamu bertaruh nyawa. Sela lelaki yang sedari tadi memperhatikan Ira dan Robi. Apa mau kamu? Jangan ikut campur urusan rumah tangga kami, ujar Robi. Wajahnya memerah menahan amarah. Mauku kamu pergi dari hidup sepupuku. Sudah Bang Dika, lerai Ira. Dia lelah, semua badannya terasa sakit. Tak sanggup rasanya untuk melihat dua orang itu ribut. Lelaki yang dipanggil Dika berdiri sebelum melangkah keluar. Dia berkata, basmi parasit yang selama ini menumpang di kehidupan kamu. Jangan jadi perempuan bodoh. Bum, bunyi pintu akibat hempasan Dika membuat beberapa orang yang berada di luar ruangan beralih menatap lelaki yang keluar dengan penuh emosi. Dia tak habis pikir mengapa sepupunya itu sangat bodoh. Dia sudah tahu kalau Robi berbohong, tapi tetap saja dia menerima lelaki bejat itu dengan tangan terbuka. Setelah kepergian sepupu Ira, Robi duduk di kursi tempat Dika. Dia memegang lembut tangan Ira. Sayang, kamu sabar ya. Anak kita tak selamat, ucap Robi. Ira yang telah sadar berhari-hari sudah bisa mengendalikan diri. Dia bergeming, matanya kembali dia tutup. Mas, pergilah, aku ingin sendiri, usir Ira. Tapi, pergilah, bentak Ira. Mau tak mau Robi bangkit dari kursinya dan beranjak keluar ruang perawatan Ira. Dasar perempuan brengsek, awas saja kalau dia sudah mati. Tak kusiarahi makamnya, ucap Robi, tangannya meninju udara. Ah, jadi begini sifat kamu sebenarnya. Robi berbalik ke arah suara yang baru saja menegurnya. Nampak Dika sedang tersenyum mengejek ke arahnya. Wajah Robi merubah pias. Dari dulu dia memang tak disukai oleh keluarga Ira, termasuk para sepupunya. Apa urusannya sama kamu? Tanya Robi. Dia barusan menetralkan jantungnya yang sedang gugup. Dari dulu sampai sekarang kamu masih tetap bodoh. Jelaslah ini urusan saya. Ira itu adik sepupuku. Wajar aku ikut campur, jelas Dika. Jadi mau kamu sekarang apa? Tantang Robi. Kali ini dia tak ingin lagi direndahkan. Cukup sudah kesabarannya. Dia bukan lagi Robi yang dahulu. Hampir sebagian harta Ira telah dia balik atas namanya. Kini dia bebas melakukan apapun. Kamu serius mau tahu apa mauku? Tanya Dika. Dia melangkah dari tempatnya berdiri ke arah Robi. Langkahnya yang tegap dan lebar membuatnya lebih cepat sampai di hadapan suami sepupunya itu. Mereka saling bertatapan, seolah mengukur kekuatan masing-masing. Dika masih setia dengan senyum mengejek, membuat Robi tersulut emosinya. Brengsek,